Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Raya dengan NIM B1S1222123. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara menginstal Hadoop pada real cluster ya, terdistribusi. Oke. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari Medium ya. Dari ini ya, Wilfried Elbunsi ya. Nah, kalau kita lihat ini untuk prosedurnya itu kita akan menggunakan credential yang sama, kemudian kita akan menambahkan pemetaan nama domain plus alamat IP dari semua node lainnya ke file etc host. Jadi kita bisa buka file explorer dulu, lalu kita buka C Windows sistem 32, etc. Oke, saya agak lupa ini di Visual Studio Code di file host ya. Oh ya, di driver etc host. Nah, buka ini saya gunakan di Vscode, saya edit di Vscode ya. Oke, this ones. Nah, sini saya akan menambahkan ini master ya, master. Ini kita bisa kasih nama misal server 1 aja. Oke, kalau sudah ini kita save. Nah, kalau sudah kita masuk ke instalasinya. Nah, kita buka WinRAR, jalankan run as administrator. Oke. Nah, setelah itu kita cari file Hadoop-nya. Hadoop ini kita ekstrak ya, ekstrak tuh saya simpan di C aja. Oke, tunggu berapa menit ya, berapa saat. Saya gunakan Hadoop 330 ya. Oke. Nah, proses instalasi sudah selesai. Kita bisa lihat di C ini sudah ada folder Hadoop 330. Ini biar mempermudah, saya kasih nama Hadoop saja. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan install Java, sudah. Kemudian install client dan server SSH ya. Nah, ini kita buka dialog environment-nya dulu. Oke. Environment variable. Nah, kalau kita lihat ini, kita diminta untuk buat jalur Hadoop home ya. Dari webnya. Nah, di sini saya sudah punya ini Hadoop home. Nih, di Hadoop dan bin sudah cocok penempatannya ya. C Hadoop bin ini. Oke, nah kita bisa lihat juga di Java Home-nya juga udah kita masukkan di sistem variabel, value-nya juga sudah cocok.
Oke, nah kita bisa oke dulu. Oke. Nah, selanjutnya itu ini angka 656 sudah. Nah, kita akan konfigurasi Hadoop. Nah, ini kita akan mengedit beberapa file ya. Oke. Beberapa file itu kita bisa buka Hadoop, etc. Hadoop lagi. Yang pertama itu ada core site. Nah, core site ini kita edit. Configuration kita ketikkan seperti ini. Name. Kita kasih beri nama fs default fs. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita kasih value-nya. Nah, value-nya ini kita lihat itu HDFS. Nah, master ini nama workers, nama hostnya kita. Nah, host yang kita kan di sini itu server 1, berarti kita kasih nama di sini server 1 ya. 9000. Oke, oh ya, propertinya lupa nih di sini. Properti. Oke, jangan lupa save. Nah, selanjutnya kita akan mengedit HDFS site ya. Oke, HDFS site kita buka lagi di etc Hadoop. HDFS site yang ini. Oke, kita edit properti. Oke, yang pertama itu kita edit TFS replication ya. TFS replication. Ini value-nya itu 3. Oh ya, name-nya lupa. Name plus replication. Value-nya itu kita kasih 3. Selanjutnya itu directory name node kita ketik tfs name node dir ya. Nah, untuk ini name-nya ya, sorry saya sering lupa. Name. Oke, nah selanjutnya itu value-nya. Value-nya saya simpan di ini ya. Begini. Nah, kalau kita bisa lihat name ini belum ada di file Hadoop ya, data sorry. Nah, kita bisa buat folder data, folder baru yang bernama data. Nah, folder data ini kita buat lagi folder namanya itu name node, dan juga kalau kita lihat itu kita beri nama data node. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ini kita samakan aja, ini direktorinya kita. Oke, sudah.
data node name here. Nah ini data node data ya. Oke, HDFS sudah. Nah ini sudah kita buka tadi. Selanjutnya itu ada map site. Nah untuk map site ini kita copy sampai sini. Kita buka folder Hadoop, etc Hadoop map site, cari map site. Nah ini. Oke, pastikan di sini. Oke, kalau sudah kita lihat yarn site-nya juga. Saat ini yarn site, kita copy ini. Yarn site itu kalau kita lihat di sini ya. Yarn site. Nah ini kan paste. Oke, sudah. Nah ini kita ubah dengan hostname-nya kita. Hostname-nya kita tadi itu server 1. Oke, paste kan di sini. Nah ini ada tambahan. Ini untuk tambahan workers. Nah ketika simple konfigurasi kita harus menambahkan list hostname dan nodes di data nodes di cluster kita. Hostname per line. Nah, kalau kita lihat di sini worker itu berada di sini ya, etc. Nah ini worker. Kita open menggunakan VS Code. Kita kasih tambahan baru di bawah localhost itu server 1 sesuai dengan hostnya kita. Oke, save. Oke, kalau sudah kita lihat. Nah kita akan atur Java home-nya di Hadoop env ya. Hadoop env. Nah ini. Oke, kita show more option di sini ya, open aja. Coba dihitung dulu ya. Nah, Java home-nya ini saya sudah sempat taruh ini ya. Oke, paste, save, close. Nah kalau sudah ini set the PDS RCMD type ya, kita bisa env. Lalu kita lihat di sini input variable. Nah ini kita sudah buat PDSC ini. Sudah mengset ya PDSC RCMD type. Hadoop juga sudah, dan Hadoop home bin dan Hadoop home bin di pet sudah juga. Kita lihat di sini pet. Oke, ini sudah ada bin dan bin. Oke, kita oke. Nah saat ini kita buka CMD, ketika DFS name node. Oh ya, sorry. Nah karena WinUtils-nya belum, saya sudah mendownloadnya di sini. WinUtils ya, Nah saya copy, pastekan di Hadoop. Saya pastekan di Hadoop di bin. Nah replace ya. Oke, nah selanjutnya itu kita akan mengetikkan HDFS name node min format. Enter. Oke, tunggu beberapa saat. Oke. Nah ini sudah muncul seperti ini. Storage has been successfully formatted. Kita masuk ke cd
cd Adobe cd sbuild. Oke, kita ketikkan start start DFS lalu kita start lagi start DFS. Oke. Oh ya, kita belum start CMD. Oke, sudah seperti ini. Ketik GPS. Nah, sudah ada nih data node, name node, resource manager, dan node manager. Oke. Oke, karena ini full distributed node, jadi saya ingin membuat server lagi. Saya ingin membuat server 2. Jadi saya akan membagi server 1 sebagai resource manager, dan server 2 itu akan menjadi node manager. Name node. Untuk itu kita perlu buat server 2 lagi. Di sini IP-nya saya ubah aja seperti ini, terus saya kasih nama server 2. Kemudian saya save. Nah, setelah saya save di worker, saya tambahkan lagi baru server 2 ya. Nah, kemudian di file data saya akan buat lagi data node 2. Oke. Nah, setelah itu di konfigurasinya DFS site-nya itu kita konfigurkan, kemudian panggil data node 2. Oke. Nah, kita bisa tes dulu dengan ping server 2. Jadi server 2 sebagai name node. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah bisa server 2. Oke, kita bisa jalankan lagi intinya start dan kemudian start DFS, kita DFS. Oke, sudah semua. Kita buka ini browser, kita ketikkan server 2 9870. Nah, ini aktif ya. Oke. Nah, ini sebagai name node. Oke. Nah, server 2 bisa. Nah, kita ubah namanya server 1. Ini bisa. Nah, itu ya. Jadi bisa server 2, server 1 itu bisa digunakan hostname ya, ini sebagai hostname. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau kita lihat di sini di channel ini, kalau kita ketikkan JPS, nah itu belum muncul node name node dan data node. Untuk itu kita tampaknya ada yang salah di saat kita editnya. Oke, kita lihat di core site. Nah, di core site ini tampaknya saya belum tambahkan garing satu lagi. Harusnya kalau saya save sudah jalan seperti biasa. Oke, kita ulang lagi. Kita close dulu ini. Oke, kita start DFS, start yan, kemudian start all CMD. Oke. Nah, kemudian saya ketikkan JPS. Nah, sudah muncul data node dan name node-nya. Nah, coba kita lihat tes di browser. Kita akses server 1888. Nah, sudah bisa muncul tampilan seperti ini. Kemudian server 19870. Nah, aktif ya. Nah, seperti itu.